Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor otomotif. Sejauh mana optimisme yang dibangun oleh teman-teman pelaku industri otomotif dalam menatap tahun 2024. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, kita tahu Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO telah menetapkan target penjualan mobil sebanyak 1,1 juta unit di tahun 2024 ini. Dan salah satu alasan ditetapkannya target tersebut yang lebih tinggi untuk tahun 2024 adalah hadirnya mobil-mobil listrik asal China yang akan mulai memasarkan produknya di Indonesia. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan industri otomotif di tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia GAIKINDO. Selamat pagi Pak Kukuh. Halo Pak, masih di mute sepertinya Pak. Halo, baik, terdengar suara saya? Baik, selamat pagi Pak Kukuh. Selamat pagi, selamat tahun baru Mas Pras. Selamat tahun baru juga Pak Kukuh. Ini nampaknya semangat kali ya melihat tahun 2024. Tapi sebelum membahas lebih jauh, ini menarik kalau kita lihat mengutip data GAIKINDO nih, kalau bisa saya sampaikan begitu ya. Dari sisi penjualan wholesale begitu, pabrik ke dealer, mobil nasional justru berkurang 2,3%. Secara tahunan menjadi 920.758 unit pada Januari sampai dengan November 2023. Ini apa yang bisa kita review nih di perjalanan tahun 2023 lalu nih Pak. Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi memang itu ada penurunan year on year ya dari Januari sampai November. Dan itu berawal dari di bulan September dan Oktober yang terjadi penurunan. Kita juga tahu pada waktu itu terjadi kenaikan suku bunga di Amerika yang menyebabkan ditariknya banyak dolar ke Amerika ya. Namun alhamdulillah itu sudah bisa direcover di bulan November, di mana di bulan November penjualan domestik kita itu kembali membaik dibanding bulan Oktober, naik sekitar 5,1%. Jadi total di bulan November terjual kurang lebih 84.000 unit. Mudah-mudahan Desember ini walaupun ini hari pendek, hari kerjanya pendek, kita juga bisa memperbaiki kinerja tahun 2023. Kira-kira itu Mas Pras. Baik, tapi bagaimana dengan bekal tahun 2023 lalu? Anda melihat tahun 2024, apakah tantangan justru lebih berat begitu atau sudah dimitigasi dari teman-teman pelaku industri? Jadi kalau kita lihat mitigasinya ataupun mungkin trennya, justru tadi juga disebutkan di awal oleh Mas Pras ya. Banyaknya pelaku-pelaku baru yang berdatangan ke Indonesia, jadi ini cukup menarik. Dan memang 2024 kita tetap menjaga optimisme. Industri ini adalah salah satu industri utama, menyumbang kurang lebih 4% terhadap ekonomi nasional. Dan kita harapkan ini juga bisa ditingkatkan terus. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Harapannya 2024 kita juga akan lebih baik, tadi sudah disebutkan juga. Proyeksinya di sekitar 1.100.000 ya, total domestik kita. Dan yang menarik sebetulnya ekspor kita juga sudah mendekati 500.000, tinggal menunggu data di bulan Desember ini. Kemarin sampai November sudah mencapai 462.000. Jadi kalau ditambah mungkin 40.000 lagi kita tembus di 500.000 ekspor CPU kita. Cukup menarik, cukup prospektif. Oke, kalau kita cermati pangsa pasar dalam negeri terlebih dahulu begitu. Di tahun 2024 sejauh mana optimisme dari GAIKINDO untuk menyambut tahun 2024? Mengingat daya beli masyarakat juga di tahun lalu kan sempat tertahan begitu meskipun kita tahu masih dalam proses pemulihan akibat dihantam COVID-19 ini Pak Kukuh. Ya, cukup menarik kalau kita lihat di dalam negeri ya, pasar domestik kita. Bahwa kalau secara ekonomi kita lihat data terbaru menunjukkan bahwa masyarakat kita daya belinya itu untuk kendaraan bermotor masih di kendaraan-kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Namun yang menarik adalah kendaraan-kendaraan itu pun yang harganya di 300 jutaan itu juga dibeli, salah satunya adalah mobil-mobil listrik yang mulai diperkenalkan. Nah, yang berikutnya adalah menarik bahwa inflasi kita kan data terakhir 2,6 cukup rendah.
Di sisi lain lagi juga GDP pendapatan kita juga sudah meningkat, sudah beranjak dari 4.000 sudah menjadi 5.016 US dollar. Ini juga indikasi yang menarik. Kita songsong tahun 2024 sehingga daya beli masyarakat kita juga kita harapkan bisa meningkat. Dan pilihan-pilihannya kalau kita lihat indikator yang dimiliki Gaikindo, kalau semula itu LCGC yang sempat turun segmen pasarnya itu di market share-nya di bawah 20%, tahun ini kita sudah mulai menembus 21%. Dan ada kecenderungan sebagian dari masyarakat itu naik kelas, memilih jenis-jenis kendaraan yang kelasnya lebih tinggi. Nah, kita harapkan hal ini juga kita akan temukan di tahun 2024. Baik, gitu, itu dia. Mas Pras. Daya beli sudah semakin membaik berartinya kalau sudah mulai meningkat nih ya. Dari biasanya mereka membeli betul. LCGC kemudian naik lagi begitu dengan jenis yang di atas itu. Nah, kita akan lihat nanti apa saja yang menjadi daya tarik begitu jenis kendaraan begitu. Apakah betul. Mobil listrik ini yang sekarang peminatnya cukup luar biasa, tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Kukuh dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, masih membahas tema kita hari ini, mengulik potensi industri otomotif di tahun 2024 bersama dengan Bapak Kukuh Humara, Sekjen Gaikindo. Pak Kukuh, menarik kalau kita lihat di tahun 2024, apakah dari minat masyarakat begitu konsumen otomotif sudah ada pergeseran? Dalam artian kita tahu sekarang kan banjir sekali nih produk-produk listrik begitu ya, mobil listrik ya, baik yang EV atau mungkin ada juga yang hybrid begitu. Anda melihat bagaimana potensinya dan pergeseran minat masyarakat begitu sejauh ini untuk membeli kendaraan bermotor khususnya roda 4? Ya, menarik ya. Kalau data dilihat, kita lihat gambar gedenya dulu. Bahwa kita lihat bahwa transportasi publik umum sekarang makin membaik di Indonesia. Terakhir dengan adanya WUS ya. Kemudian bis kota dan sebagainya. Tapi itu juga tidak menghalangi minat masyarakat untuk, dari survei menunjukkan tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Apalagi kalau kemudian ekonomi kita juga semakin membaik. Nah, itu yang menarik, dan nggak usah khawatir bahwa kemudian yang beli mobil berkurang. Kalau kita lihat Jepang yang penduduknya separuh dari Indonesia, itu transportasi umumnya juga bagus, namun juga pasar kendaraan domestiknya juga cukup bagus, sekitar 4,5 sampai 5 jutaan setahun. Nah, Indonesia sedang mengarah ke sana. Nah, kita ingin juga itu juga mampu menumbuh kembangkan industri kendaraan bermotor kita. Malah potensi-potensi itulah yang sering kami sampaikan dari Gaikindo, menjelaskan bahwa potensi penjualan kendaraan bermotor domestik roda 4 atau lebih di Indonesia itu yang paling tinggi di ASEAN, 31%. Nah, belakangan kemudian para pelaku industri terutama dari Cina misalnya kan, kemudian juga dari Eropa mulai melihat itu dan ingin memanfaatkan potensi itu. Itulah sebabnya makin banyak kendaraan-kendaraan baru termasuk yang listrik muncul di Indonesia. Mereka ingin segera menjual, memanfaatkan pasar yang ada. Namun tentunya kita tidak ingin bahwa mereka hanya menggunakan Indonesia sebagai pasar. Tapi kendaraan-kendaraan tersebut diharapkan juga diproduksi di Indonesia. Oleh karena itu para pelaku dari Cina ini maunya cepat. Dipasarkan di sini segera, kalau bisa 1 tahun, kalau bisa kurang, mulai dirakit di Indonesia. Namun kita tentunya juga tidak berharap hanya cuma dirakit ya. Tentunya juga perlu menggunakan komponen-komponen lokal. Dengan komponen-komponen lokal yang dibuat di Indonesia ini juga akan menarik, karena menjadi persaingan tersendiri, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Jadi ekosistem industri kendaraan bermotor kita semakin dewasa, semakin baik. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita di 2024 dan seterusnya. Baik, itu Mas Pras. Pak Kukuh, yang menarik kalau kita cermati dalam beberapa waktu terakhir lah, dengan adanya tadi Anda katakan memang daya beli kemampuan masyarakat Indonesia kan sebagian besar di 300 juta ke bawah ya untuk kendaraan bermotor. Dan ini nampaknya sudah mulai banyak dilirik oleh produsen-produsen asing yang baru masuk, entah China, Eropa begitu, dan bahkan yang mobil listrik pun sudah mengarah kepada harga yang terjangkau tadi begitu di 300 jutaan. Ini bagaimana nih teman-teman Gaikindo melihat di tahun 2024? Jadi tidak bisa kita remehkan ya mengenai peran konsumen sendiri, daya belinya di mana, dan kemudian juga peran dari industri pembiayaan juga berperan penting di sana. Karena 80%
pembelian kendaraan bermotor itu memanfaatkan jasa dari lembaga-lembaga pembiayaan. Nah, daya belinya juga bagus, maka para pelaku industri kendaraan bermotor ingin memanfaatkan potensi itu. Rakyat kita 280 juta, nomor 4 di dunia. Ekonominya sedang tumbuh cukup baik. Mudah-mudahan 5% dan syukur-syukur kalau bisa ditembus 5 atau 6 atau 7 bahkan ya. Itu akan mendorong industri ini semakin berkembang. Itu salah satu syarat dan kita sedang melakukan kajian juga. Apa yang diperlukan agar industri kita tidak terjebak di 1 juta. Kita pengen tumbuh di 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Walaupun realitasnya sekarang kita ini adalah negara produsen kendaraan bermotor roda 4 nomor 11 di dunia. Jadi ini kita syukuri dengan produksi yang kemarin 1,4 juta. Nah, ini terus ingin kita tumbuh kembangkan agar ekosistemnya juga tumbuh. Nah, ini tantangan menarik lagi adalah komponen. Produksi kita udah bagus, tapi komponennya perlu kita perdalam. Komponen lokal, kemudian raw material lokal, dan para pemain komponen lokal ini pun juga perlu menjadi go global, menjadi pemain dunia supaya volumenya ekonomis ya, skala industrinya cukup ekonomis, bukan hanya memasok ke industri kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Nah, ini cukup menarik. Kalau ini bisa dijalani, salah satu syaratnya adalah kita juga perlu melakukan standarisasi global ya, standarisasi internasional, bukan hanya memenuhi standar-standar domestik atau lokal. Ya, dalam beberapa tahun terakhir juga kan muncul produk-produk baru, baik dari produsen Jepang, China, Eropa begitu untuk memasuki pangsa pasar di Indonesia. Lantas bagaimana dengan kandungan lokalnya sendiri? Karena kita tahu juga ada insentif kan yang diberikan di industri otomotif yang membuat industrinya masih bertahan sampai detik ini nih Pak Kukuh. Betul, ini harus kita pertahankan terus, kandungan lokal ini harus kita tumbuh kembangkan. Kita punya baja, kita punya karet, kita punya raw material yang lain, nikel misalnya kan. Ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan kita bersama. Dan ini cukup menarik. Salah satu misalnya electric vehicle kan, itu baterainya tadi saya sebutkan salah satu pelakunya baterainya pun sudah mulai rakit di Indonesia, mungkin dikembangkan lagi nanti juga sepenuhnya dibuat di Indonesia karena raw materialnya ada di sini. Gitu. Dan bukan hanya itu, ada puluhan ribu komponen yang bisa ditumbuh kembangkan dan kita sedang bersaing di ASEAN ini. Pilihannya antara Indonesia, Thailand atau Vietnam. Nah, kita pasarnya domestik paling gede. Ya sudah sepantasnya lah ditumbuh kembangkan di Indonesia. Itu Mas Pras. Baik, nah kira-kira kebijakan apa nih yang bisa diharapkan untuk mendorong lagi laju pertumbuhan dari industri otomotif? Target memang 1,1 juta unit begitu ya di tahun 2024 begitu, meskipun Anda harapkan bisa tembus 2 juta, 3 juta dan pangsa pasar ekspornya yang di atas mungkin 500 ribu unit kendaraan lagi di tahun ini ataupun tahun berikutnya. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Pak Kukuh. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekjen Gaikindo, mengulik potensi dari industri otomotif di tahun 2024 ini. Pak Kukuh, bicara mengenai iklim usaha, begitu ya, iklim investasi di industri otomotif, kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Anda di tahun 2024 ini ada potensi dilanjutkan atau mungkin dari pelaku sendiri berharap ada satu lagi begitu insentif yang membuat industri otomotif bisa bersaing dengan negara-negara tetangga yang juga menjadi buruan investor global begitu, ada Thailand di sana dan Malaysia tentunya begitu. Silakan Pak. Ya baik, jadi ini adalah persaingannya ada di kawasan sini. Kita bersaing dengan tetangga, bisa macam-macam. Kita ingin ada konsistensi di kebijakan. Jadi apa yang sudah ditetapkan kita jalankan secara konsekuen ya. Apa yang dilakukan sudah baik. Seperti kemarin pada waktu pandemi ada ada insentif ya supaya bangkit, dan itu ternyata kita relatif paling cepat untuk bangkit, dan kemudian pada waktu mobil listrik juga demikian. Kita saling intip lah di negara ASEAN ini. Sebetulnya kita juga insentifnya juga bagus, tinggal masalah konsistensinya dan kemudian berdasarkan real data ya. Jadi tadi kita singgung mengenai mobil listrik ya. Konsumen juga punya peran di sana, daya belinya di mana, dan itulah yang harusnya
dikerjakan. Dan kemudian ada lagi yang perlu kita kembangkan adalah negara tetangga itu rajin untuk melobi para pelakunya untuk investasi di negaranya. Dan kita juga perlu lakukan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan, pasar domestik kita paling gede lah. Harusnya itu yang dimanfaatkan, dan juga kita juga perlu cepat-cepat untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan banyak perdagangan bebas atau free trade agreement dengan negara-negara lain. Seperti contohnya dengan Meksiko, itu kemarin kita ada isu terkait dengan adanya pembatasan kuota ya, karena Meksiko itu perdagangannya defisit dengan Indonesia, padahal mobil kita sedang diminati di sana, ada beberapa brand yang sedang diminati. Itu sedang dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian dengan Australia belum kita optimalkan. Kita punya Indonesia Australia CEPA ya. Kita bisa ekspor mobil listrik ke sana. Australia tidak memiliki industri kendaraan bermotor lagi, jadi harus kita manfaatkan. Kemudian potensi lagi di Afrika, ini harus kita kerjakan. Sementara di dalam negeri potensinya juga cukup bagus. Penjualan kendaraan bermotor yang bermula itu konsentrasinya di Jawa sekarang sudah mulai menurun, tinggal 60%. Sudah makin tumbuh misalnya di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera, tempat-tempat lain di Indonesia. Jadi inilah yang perlu kita terus cermati, dan kita konsisten bekerja sama juga dengan Pemda agar betul-betul industri kita bisa tumbuh. Pak Gitu, Kuku, Mas Pras. menarik kalau kita cermati dengan tadi sebaran dari industri otomotif di Indonesia, karena kan potensinya di luar Jawa juga masih sangat besar, apalagi di Indonesia Timur. Apakah ini seiring sejalan juga dengan pembangunan investasi di sana begitu? Dalam artian mungkin ada pabrik otomotif juga yang dibangun di luar Pulau Jawa kah, atau bagaimana nih Pak? Jadi kalau industrinya memang saat ini konsentrasinya ada di Jawa dan Jawa Tengah, di Jawa ya, di Jawa Barat terutama, dan Jawa Tengah mulai muncul. Namun penyebaran penjualan kendaraan bermotor itu seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonominya bisa tumbuh karena didukung dengan infrastruktur. Kalau kita lihat banyak jalan tol dibuat bukan hanya di Jawa tapi juga di Sumatera, kemudian di Kalimantan disiapkan, di Sulawesi dan sebagainya. Itu menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, dan tentunya itu memerlukan kendaraan bermotor untuk mendukung hal tersebut. Nah, menatap tahun 2024, Anda melihat bagaimana dengan peta persaingan antar produsennya sendiri begitu? Mengingat pangsa pasarnya juga kan kuenya cukup besar. Nah, ini pasti akan cukup ketat begitu persaingannya. Ya, jadi ini adalah memang persaingan cukup ramai. Ya, kita lihat saja cukup fair. Seperti tadi misalnya kita bicara mobil listrik ya. Mobil listrik banyak pelaku dari Cina yang datang, kemudian ternyata juga hybrid ini juga mulai tumbuh. Pada waktu 2022 itu hybrid dan electric vehicles itu sekitar 10 ribuan ya, dijual 2022. Di 2023 kemarin si electric vehicle tembus mungkin 13.000 ya sampai November. Namun hybrid ini menyusul cukup tinggi, hampir lebih dari 20.000 terjual hybrid. Jadi ini adalah masyarakat berbicara ini, saya milih ini, saya milih itu dan sebagainya. Dan inilah yang harus kita cermati dengan baik, dan kemudian pilihan dari para pelaku juga punya banyak. Kalau unggul di satu sisi, ada unggul di sisi lain lagi. Kira-kira begitu, Mas Pras. Baik, apakah LCGC juga masih akan menjadi fokus menurut Anda kalau di tahun 2024? Masih, ke depan masih akan diminati, dan bahkan ini negara-negara tetangga juga banyak berminat dengan LCGC, walaupun sebetulnya LCGC kan fokusnya di domestik ya, tapi semenjak beberapa tahun yang lalu LCGC itu sudah tidak 0% lagi PPNBM-nya, jadi memang bisa juga diekspor ke negara lain, karena negara-negara tetangga juga cukup berminat dengan jenis-jenis kendaraan tersebut, karena ya terjangkau dan ada 7-seaternya dan sebagainya. Tipikal di ASEAN itu kan perlu tempat duduk yang banyak. Gitu. Ya, tidak jauh dengan Indonesia. Terakhir Pak, harapan Bapak terkait dengan target 1,1 juta unit Pak di tahun 2024. Kita cukup optimis 1,1, mudah-mudahan tidak ada distorsi yang atau kejadian-kejadian luar biasa yang akan mengganggu
proyek trajektori pengembangan industri kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk juga pendalaman komponennya di dalam negeri. Baik, itu dia, berarti dari sisi produktivitasnya bertambah, yang penting juga komponen lokalnya juga semakin besar begitu ya, sehingga akan menguntungkan banyak sekali subsektor bawahnya begitu untuk industri otomotif nasional. Pak Kukuh, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Kukuh. Salam sehat, selamat tahun baru lagi sekali lagi. Baik Pak Kukuh, terima kasih.